Is she dead? I think she's dead. In the night, the stormy night, away she flies. A dream. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana lahirnya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Lahirnya dekret presiden dilatar belakangi oleh kebuntuan politik pada masa demokrasi parlementer, yang mana terutama konstituante gagal membuat undang-undang baru serta menolak kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakstabilan politik, pemberontakan daerah, serta keadaan darurat merusak situasi, yang mana jalan tengah militer menjadi salah satu alasan Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden, yang mana hal tersebut dapat menyetabilkan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 menjadi tonggak penting perubahan politik Indonesia dengan membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945, dan mengakhiri demokrasi parlementer yang tidak stabil. Melalui dekret ini, Soekarno memperkuat posisinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menerapkan demokrasi terpimpin yang ditandai sentralisasi kekuasaan, pelemahnya DPR, meningkatnya peran militer, pembatasan pers, serta doktrin Nasakon. Sistem ini jatuh bangun kabinet dan ancaman separatisme. Pasca dekret, Soekarno membentuk kabinet kerja, MPRS dan DPAS, memberi legitimasi dui fungsi militer, membubarkan partai oposisi, serta mengekang kebebasan pers. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik, konsentrasi kekuasaan yang menumpuk di tangan presiden justru memicu ketegangan yang berpuncak pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Dinamika demokrasi terpimpin. Setelah proklamasi, Indonesia sempat menganut demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959 yang tidak stabil karena banyaknya partai dan seringnya pengantian kabinet, yang dimana hingga akhirnya Bapak Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan konstituante dan memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dekret ini menjadi awal demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Nah, di mana kekuasaan terpusat pada presiden, peran partai politik melemah, pemilu tidak dilaksanakan, lembaga negara diisi lewat pertunjukan, pers dibatasi, dan militer memperoleh peran politik melalui dui fungsi ABRI. Nah, Soekarno mencetuskan konsep Nasakon untuk menyatukan antara PKI, agama, komunis, dan konflik politik yang dimana semakin tajam gitu hingga puncaknya pada peristiwa G30S tahun 1965 yang dimana melemahkan posisi Bapak Soekarno dan berakhir dengan naiknya Bapak Presiden Soeharto melalui Orde Baru. Nah, masa ini menjadi masa awalnya yang dimaksudkan untuk stabilitas, tetapi justru berkembang menjadi sistem yang otoriter dan menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. Dampak demokrasi terpimpin, di mana pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, sementara peran parlemen saat itu melemah. Kemudian segitiga kekuasaan antara Soekarno, TNI AD, dan PKI menciptakan stabilitas semu namun penuh dengan ketegangan.
yang kemudian pembatasan kebebasan politik, suara kritis masyarakat, dan partai politik ditekan. Kemudian yang terakhir di sini ada stabilitas semu dan polarisasi ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis yang memicu krisis politik. Nah, jadi gimana versi pembahasannya? Seru nggak? Seru dong! Next video.